Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di mata pelajaran pengambilan gambar bergerak. Nah, kalau minggu kemarin kita udah belajar tentang fitur-fitur di kamera, terus juga cara mengoperasikan kameranya. Hari ini kita akan meneruskan materi, yaitu mengenai media penyimpanan kamera video. Ada apa aja, ya. Namun hari ini akan sedikit berbeda karena Ibu nggak akan menjelaskan panjang lebar apa itu media penyimpanan kamera, apa aja dan semacamnya. Namun Ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi secara kelompok dan nanti kalian akan memaparkan hasil diskusi ini ke seluruh kelas. Gitu. Bagaimana kalau misalnya seperti itu? Apakah siap? Siap, Bu. Baik, karena udah pada siap, Ibu bagi dulu ya kelompoknya. Kelompok pertama mohon dicatat dengan baik, ada Engal dan juga Syarifah. Lalu yang kedua, Engal dan Syarifah mendiskusikan tentang Betacam dan juga DV. Lalu kelompok dua ada Sahla dan juga Raffianda yang mendiskusikan pita kaset analog dan juga HD cam. Lalu kelompok tiga, Yolan dan Adit mendiskusikan video home system dan juga HDP. Tolong catat dengan baik ya, karena nanti kalian akan berdiskusi di breakout room masing-masing kelompoknya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, nanti kita kembali ke main room-nya jam berapa ya, Bu? Karena sekarang jam 1:30, nanti kita kembali ke main room jam 2 ya, jam 2 pas. Jadi gue akan memberi waktu kalian selama 30 menit. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baik, Bu. Oke, baik. Kalian bisa mulai diskusinya ya. Boleh ke breakout room masing-masing. Dari yang aku cari, Betacam itu format analog pengganti U-matic dalam penggunaan video untuk penyiaran kayak broadcasting, dan semua stasiun TV diwajibkan menggunakan format Betacam. Oke, kalau gitu aku cari bagian yang TV ya. Boleh. Gimana anak-anak, ada yang merasa kesulitan dengan tugas kelompok kali ini? Belum ada, Bu. Aman. Oke, kalau gitu selamat diskusi ya. Kita pindah dulu. Sahla, kalau aku bagian XD cam, kamu yang pita kaset gimana? Boleh. Gimana anak-anak, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sampai sini, ada yang kesulitan. Ibu, saya mau bertanya, kalau kaset analog itu yang menggunakan magnetic kaset sebagai media penyimpanan data, bukan ya? Oke. Jadi pertanyaannya, apakah kaset digital itu pakai magnetik ya? Tapi salah sebenarnya, kalau misalnya yang pakai penyimpanan magnetik itu udah termasuk ke kaset video digital. Kalau misalnya kamu mau cari kaset video analog, kamu bisa cari kaset yang penyimpanan itu menggunakan transversal video, yang masih menggunakan transversal video itu baru termasuk ke kaset video analog gitu. Bisa dicari lagi ya untuk kaset analognya. Baik, Bu. Oke, selamat berdiskusi. Ibu ke kelompok selanjutnya dulu. Adit, kita bagi-baginya mau gimana? Aku udah nyari yang video home system sih. Paling kamu bagian XDV aja ya? Oke, nanti kalau udah dimasukin ke Google Slide-nya, linknya aku kirim di chat ya. Siap, oke. Thank you. Gimana nih, kelompok 3 lancar, ada masalah? Masih mencari materi, Bu. Dicari, Bu. Oke, selamat berdiskusi ya. Nanti jam 2 bisa balik ke main room. Oke, Bu. Oke anak-anak, selamat kembali ke main room. Sekarang udah jam 2, boleh ke kelompok pertama untuk
mendiskusikan hasil diskusinya tadi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Engal dari kelompok 1. Dari hasil diskusi kami, Betacam itu adalah format analog pengganti U-matic dalam penggunaan video yang biasanya digunakan untuk penyiaran broadcasting. Semua stasiun TV diwajibkan menggunakan format Betacam. Lalu selanjutnya ada DV yang merupakan format perekaman standar digital video yang bisa memproduksi gambar berukuran 720 x 576 TEL dan 720 x 480 NTCT. Dengan sistem in-frame compression, data yang ada pada kaset TV ini bisa ditransfer secara digital dengan menggunakan teknologi FireWire. Teknologi transfer data video digital ini dibuat karena teknologi DV dirancang untuk diedit secara digital. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Engal dan juga Syarifah atas hasil diskusinya. Sudah bagus ya dan sudah cukup lengkap, namun barangkali ada yang mau lebih melengkapi lagi. Ada yang mau? Saya Bu, Ya boleh Yolan. setahu saya sistem penyiaran serta teknologi video Betacam itu masuk di Indonesia mulai tahun 1987, dimulai dari TVRI. Lalu setelah itu Betacam terus dikembangkan oleh Sony dan terdiri dari dua macam, yaitu Betacam digital yang berwarna biru dan Betacam analog yang berwarna abu-abu. Segitu Bu. Oke, terima kasih Yolan atas tambahan pengetahuannya ya. Ya benar, jadi di stasiun-stasiun swasta Indonesia itu mulai tahun 1985 sampai 1987 sampai 1995 itu mulai berinvestasi ke Betacam karena seluruh stasiun TV hanya boleh menggunakan format Betacam. Sudah bagus penambahan penjelasannya. Boleh dilanjutkan oleh kelompok 2 presentasinya. Perkenalkan, nama saya Sahla dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil diskusi yang telah saya lakukan bersama kelompok saya. Nah, HD Cam dapat merekam gambar dengan kompresi uncompressed dan berresolusi gambar 1920 x 1080. Ini adalah awal munculnya format HD. Teknologi HD Cam dan divisi Pro HD membutuhkan kecepatan transfer data sebesar 100 MB per detik. Sehingga format ini didesain untuk memproses editing linear menggunakan kabel komponen YCbCr. Selanjutnya ada pita kaset analog yang cukup lama berjaya sejak awal ditemukannya pita video. Video analog berupa gelombang transversal adalah sebuah media yang menggunakan sinyal-sinyal analog. Sekian hasil diskusi kelompok 2. Baik, terima kasih Sahla dan juga Raffianda yang sudah mendiskusikan tentang hal itu. Mungkin tadi ada beberapa pengucapan yang sulit diucapkan ya, tapi nggak apa-apa, masih bagus dan juga penjelasannya lengkap. Terima kasih, boleh dilanjutkan ke kelompok terakhir, kelompok 3. Oke. Sebentar Bu, dicoba dulu. Oh ya Bu, udah bisa. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai VHS dan juga XDP. Jadi VHS atau Video Home System ini merupakan format video dengan lebar penampang pitanya itu panjang 16 mm yang dikeluarkan oleh pendatang video baru dari Jepang di tahun 1976. VHS ini memiliki durasi putar lebih lama, sementara saat dipercepat atau play fast forward atau dimundurkan atau play rewind, VHS ini dapat menghasilkan gambar yang bersih. Sedangkan XDV adalah teknologi yang ditujukan untuk mengganti teknologi DV. XDV ini menghasilkan bitrate yang sama dengan DV, yaitu 25 MB per detik pada PAL 25 fps dipepatkan menjadi 12 GOP ataupun Group of Pictures. Sementara pada NTSC 30 gambar dipepatkan menjadi 50 GOPS. Mungkin sekian dari kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 3.
Niat banget ya pakai PPT menjelaskannya. Bagus banget dan juga udah lengkap juga. Namun Ibu mau bertanya nih, ada yang tahu nggak apa itu group of picture yang tadi dijelaskan oleh Adit? Bu, Ya, boleh Nal. dari yang aku tahu, group of picture ini teknologi baru yang ada di video digital yang bisa mengelompokkan beberapa gambar dalam satu kelompok gambar, dan pada saat penyimpanan yang kemudian akan dipisahkan kembali ke frame ketika frame itu dibaca atau jadi di playback gitu, Bu. Oke, jawaban yang bagus, benar katanya. Berarti kalian udah cukup mencari banyak referensi ya untuk pembelajaran hari ini. Mungkin sekian pembelajaran hari ini, bisa kalian lanjutkan dengan mengerjakan tugas minggu ini yang sudah Ibu submit di classroom. Tugasnya kelompok juga, dan bisa bebas memilih kelompok yang mau kalian punya, gitu ya. 5 orang per kelompok. Semangat mengerjakan tugas, semoga lancar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih.